Pada tahun 1993, tim research di Institusi Teknologi Federal Swiss berhasil mengkombinasikan sebuah semburan air yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut manusia. Teknologi ini disebut laser microjet. Menurut perusahaan teknik India SL Engineering, teknologi microjet adalah teknologi paling canggih saat ini dalam hal pemotongan material padat berpresisi tinggi. Metode ini dapat memotong hampir semua media padat seperti metal, keramik, besi, bahkan berlian. Hai Prinzi, kembali lagi dengan saya Imka di segmen Points. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang laser microjet dan bagaimana perbandingannya dengan mesin-mesin laser konvensional lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel The Print untuk mendapatkan informasi industri kreatif terbaru dari The Prince. Untuk mengetahui lebih jauh tentang laser microjet, sebelumnya kita harus mengetahui tentang metode pemotongan waterjet. Waterjet adalah pancuran air yang memiliki tekanan tinggi dan sangat cepat. Analogi simpelnya, seperti air keran yang kita alirkan ke sebuah pompa yang dapat memberikan tekanan tinggi pada aliran air. Lalu, air bertekanan tinggi difokuskan di dalam nozzle sehingga menjadi sangat tipis dan keluar dari ujung nozzle dengan sangat cepat. Di dalam nozzle aliran air bercampur dengan garnet atau butiran abrasi sehingga aliran air itu dapat memotong hampir berbagai material seperti besi, plat metal, keramik, granit, titanium, plastik, dan material lain yang sensitif dengan temperatur tinggi. Waterjet pada umumnya bisa memotong berbagai jenis bentuk dengan tingkat presisi yang tinggi. Jika dibandingkan dengan laser cutting, waterjet memiliki lebih banyak material yang bisa dipotong, dan karena waterjet tidak menghasilkan panas, sehingga tidak meninggalkan bekas apapun di material potong, dan secara hasil, waterjet lebih baik daripada laser cutting. Tetapi laser cutting memiliki kecepatan potong yang lebih cepat dan tingkat presisi yang sedikit lebih baik dari waterjet. Waterjet memerlukan pasokan aliran air setara 5 galon air per menit, dan kekurangan dari waterjet, ia meninggalkan lebih banyak limbah potong yang jauh lebih banyak dari laser cutting. Karena pasir garnet dan bekas bahan potong yang dalam keadaan basah membuat limbah potong waterjet seperti gundukan lumpur yang butuh tenaga lebih untuk dibersihkan. Jadi bisa kita pastikan kalau metode waterjet dan laser cutting memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Hingga pada tahun 1993, Institut Teknologi Federal Swiss mampu mensinergikan antara sinar laser dan waterjet, yang kini disebut dengan metode laser microjet. Energi dari sinar laser digabungkan ke dalam pancaran air waterjet yang sangat tipis. Sinar laser dipandu oleh aliran waterjet ke material potong dengan refleksi internal total, menghasilkan goresan potong yang halus dan lebar potong yang rapat presisi jika dibandingkan dengan metode potong lain. Hasil potong laser microjet jelas lebih sempurna, karena berkat waterjet pemotongan memiliki temperatur potong yang dingin sehingga tidak mempengaruhi material selain bagian yang dipotong. Sinar dari microjet juga memiliki sinar yang lebih panjang dan stabil, karena dapat memotong perbedaan ketebalan hingga 10 cm tanpa proses refocusing dan kontrol ulang. Microjet dapat memotong berbagai jenis material dengan ketebalan potong yang bervariasi. Yang paling menarik dari laser microjet adalah permukaan material yang tidak datar dan rata pun juga dapat dipotong dengan kualitas presisi yang sama baiknya. Teknologi sinar microjet mengkombinasikan pemotongan suhu rendah dengan kualitas potong super rapi dari waterjet dan kemampuan sinar laser yang dapat memotong presisi dengan speed yang cepat. Teknologi laser microjet sangat bermanfaat untuk material yang sangat tipis, pemotongan garitan, pelapis permukaan yang halus, dan pemotongan dengan material yang sensitif terhadap deformasi, dan material sisa yang banyak seperti pemotongan waterjet pun juga tidak terjadi di proses laser microjet. Jika dibandingkan metode laser microjet dan laser cutting konvensional lainnya, laser konvensional membutuhkan pengaturan fokus untuk berbagai ketebalan
atau kedalaman material potong. Sedangkan laser microjet dapat memotong material yang memiliki perbedaan ketebalan hingga 10 cm dalam sekali proses, tanpa pengaturan fokus. Yang kedua, hasil pemotongan laser konvensional meninggalkan bentuk potong yang tidak tegak lurus dan berpotensi mengalami deformasi atau berbekas karena suhu panas. Tetapi, laser microjet yang menggunakan water jet bersuhu dingin dan bentuk sinar laser yang silinder sempurna memberikan hasil potong yang bersih, halus, dan tegak lurus. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis mesin dari laser konvensional hanya dapat memotong jenis dan ketebalan material yang terbatas, sedangkan laser microjet dapat memotong berbagai jenis material padat dengan berbagai ketebalan. Yang keempat, jika laser cutting memerlukan consumable seperti tabung CO2, tabung gas oksigen dan nitrogen, microjet memerlukan konsumsi air yang sama banyaknya seperti water jet. Laser microjet memang membutuhkan dana investasi awal yang cukup tinggi, karena standar produksi dari laser microjet ada di skala produksi massal atau pabrikasi. Tetapi, metode ini dapat memberikan efektivitas dan fleksibilitas produksi jika kita memotong banyak jenis material. Jika dalam lingkup usaha skala rumahan dan UMKM, meski variasi material yang dapat dipotong tidak sebanyak mesin laser microjet, jenis mesin laser CO2 dapat memotong cukup banyak jenis material seperti akrilik, kain, triplek, hingga kulit. Dan jika untuk produksi bahan metal atau stainless, berbagai pilihan mesin fiber laser dan plasma dapat memotong di berbagai ketebalan. Itu tadi pembahasan tentang laser microjet. Jika Prinzi ingin konsultasi atau bertanya tentang topik ini, bisa komen di bawah. Dan jika Prinzi butuh informasi tentang mesin laser, bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten koin selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.